Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuretiana. Saya dari angkatan 8 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview modul agenda 3, membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terkait manajemen ASN, terdapat poin-poin penjelasan penting di dalam modul. Yang pertama, kedudukan ASN. Kedudukan seorang ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Peranan seorang ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas tugas pemerintahan. Untuk menjalankan perannya dengan baik, pengawas ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, seorang ASN memiliki hak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Maka, setiap ASN diberikan hak: pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas; kedua, hak cuti; ketiga, jaminan tua; keempat, perlindungan; dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Ada beberapa penjelasan terkait kewajiban seorang ASN, di antaranya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Selain itu, juga kita sebagai ASN diminta untuk menaati peraturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan melaksanakan tugas kedinasan. Itu merupakan beberapa contoh dari kewajiban yang saya jelaskan tadi sebagai seorang ASN. Sebagai seorang ASN, kita perlu memiliki kode etik atau kode perilaku terhadap pekerjaan kita. Contohnya, pertama, kita menjalankan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kita menjalankan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, kita menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kita menjalankan tugas sesuai dengan perintah atasan. Dan yang kelima, kita menjaga kerahasiaan. Sistem merit adalah suatu kebijakan atau manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dalam hukum, seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Immanuel Kant. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau daerah dalam bentuk barang atau jasa. Selain itu, prinsip-prinsip dari pelayanan publik ialah akuntabel, berkeadilan, transparan, responsif, partisipatif, tidak diskriminatif, mudah, dan murah. Perbedaan etiket dan etika. Etika merupakan watak kesusilaan atau adat kebiasaan, sedangkan etiket adalah aturan sopan santun atau tata cara kita terhadap sesama manusia. Contoh etiket pelayanan terhadap barang dan jasa seperti sikap dan perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara kita mendengarkan, cara kita bertanya, cara kita berbicara, itu termasuk etiket. Adapun manfaat dari etiket ialah memudahkan hubungan baik dan pandai membaca situasi. Kita juga mampu mencari bahan pembicaraan, dan kita mampu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri. Seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ada beberapa alasan penting terkait whole of government, yaitu pertama, adanya faktor-faktor eksternal. Yang kedua, adanya faktor-faktor internal. Yang ketiga, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat. Adapun cara pendekatan dari whole of government ialah penguatan koordinasi antar lembaga, kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga, membentuk gugus tugas, dan yang keempat adalah koalisi sosial. Jenis pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan whole of government yaitu pelayanan yang bersifat administrasi, jasa, barang, dan regulatif. Hal terbaik dalam bekerja bukan saat Anda mampu menuntaskan sendiri pekerjaan Anda, tetapi teruji dan terbukti saat Anda berkolaborasi. Zamil Az-Zaini.